Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Amma ba'd, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Alhamdulillah, ayah bunda kakak semua yang di Zoom, kawan-kawan semua, Dik, Bang, Teteh, dan teman-teman semua di offline maupun online, kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah telah memberikan berbagai macam nikmat, karunia, hidayah, taufiknya, sehingga kita masih terus diberikan kesempatan untuk bisa memperbaiki diri, untuk bisa beramal soleh, untuk bisa bangun sholat tahajud, sholat subuh berjamaah. Setelah itu, alhamdulillah kita bisa diberikan kesempatan lagi untuk bisa bermajlis ilmu, tidak tidur lagi setelah subuh. Maka ini adalah suatu kenikmatan yang tidak semua orang mendapatkan kenikmatan ini. Bahkan khusus ketika umatnya Rasulullah SAW menghidupkan waktu ya after subuh, ya subuh, setelah subuh didoakan secara khusus oleh baginda Rasulullah SAW, didoakan mendapatkan keberkahan begitu. Maka langka, ya sangat mahal ketika kita bisa menghidupkan waktu subuh. Allahumma barik ummati fi buhuriha, kata baginda Rasul. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu subuh. Artinya apa? Orang yang menghidupkan waktu subuh, sholat subuh berjamaah, habis itu nggak tidur lagi, dimanfaatkan untuk beramal soleh, melakukan kebaikan dan seterusnya, maka insya Allah dia memulai hari dengan kebaikan dan akan mendapatkan keberkahan di sepanjang harinya. Maka insya Allah kita akan mendapatkan itu. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah selalu kepada uswatun hasanah kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa meniti sunnahnya, ajarannya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda kakak semua, kawan-kawan semua, izin saya menyampaikan pada pagi hari ini, ya qadarullah, jadwalnya Abi Andika mungkin kayaknya sedang berhalangan, sedang uzur, belum ada respon begitu, sehingga saya menyampaikan di pagi hari ini. Dan Ayah Biben juga lagi betres gitu ya dari semalam. Semoga kita doakan Abi Andika, Ayah Biben senantiasa Allah berikan kesehatan, amin, dan selalu kekuatan untuk bisa istiqomah di atas kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda kakak semua, kawan-kawan semua, alhamdulillah ini tadi nyambung korelasinya ketika kita bersyukur dalam keadaan sekarang, bahkan kita tanpa meminta, ya, tanpa meminta, kita ketika dilahirkan di muka bumi ini, tanpa meminta kita bisa lahir dalam keadaan Islam, begitu, bisa lahir dalam keadaan Islam. Maka setelah itu, ya, seiring waktu berjalan, ya alhamdulillah bersyukur lagi kita dipertemukan sekarang di sini bermajlis ilmu walaupun lewat Zoom begitu. Ayah bunda kakak, kawan-kawan semua, Masya Allah ini juga lagi rame ya di masjid, banyak dari mana ini? SD ya? SD apa namanya? Samba Baru. Masya Allah. Banyak di sini ayah bunda kakak ya, anak-anak SD yang ikut mengikuti majelis Bismillah Academy di Masjid Muslim Milenial. Masya Allah, mereka menghidupkan waktu subuh dengan mengikuti kajian. Insya Allah berkah adik-adik semua.
Maka salah satu kenikmatannya juga adalah ketika kita bisa merasakan iman di hati kita, iman di dalam kehidupan kita. Karena memang kunci kebahagiaan, kunci keselamatan ya kehidupan kita di dunia maupun di akhirat adalah iman. Tanpa iman semuanya pasti akan berantakan. Tanpa iman semuanya akan sia-sia gitu. Tanpa iman semuanya hanya fata morgana. Sekarang saya tanya, orang beriman, ya, orang Islam yang beriman ya tentunya. Kita kan beriman, mengimani Allah dan Rasul-Nya. Bedanya kita dengan orang-orang kafir begitu di luar sana, ketika kita melakukan amal soleh, sekarang saya tanya, orang Islam, ya, orang beriman, ketika melakukan amal soleh, itu kan udah pasti diterima. Ya kan? Nah, kalau orang kafir, misalnya ada orang Nasrani ataupun Yahudi lah gitu. Dia walaupun nggak beriman, tapi melakukan kebaikan. Setiap hari misal bakti sosial, ngasih sembako ke tetangga, terus berbuat baik. Bagus juga kayak gitu. Bagus. Kira-kira orang tersebut, ya orang Nasrani atau Yahudi itu tidak jahat, orang baik. Kira-kira itu diterima nggak amal ibadahnya? Kenapa nggak diterima? Hah? Kenapa kalau orang di luar Islam, ya walaupun baik, terus dia melakukan suatu amalan, dia yakin itu, saya ikhlas kok melakukan ini, tapi diterima nggak sama Allah? Kenapa enggak? Karena tidak beriman. Karena tidak beriman. Nah, bedanya kalau orang yang beriman, maka insya Allah ketika dia melakukannya dengan ikhlas, dengan keridhaan Allah, penuh dengan harapan hanya ridha Allah, ya insya Allah diterima. Amal tidak akan sia-sia. Kan bedanya itu. Yang membedakan adalah ujungnya. Sama aja. Kalau kita ditanya nih ya sama orang, kok kalau orang kafir itu, orang Yahudi ataupun Nasrani melakukan amalan kebaikan, kok nggak diterima? Tapi kok kalau orang beriman diterima? Ya itu yang membedakan adalah iman. Sebanyak apapun kita melakukan amalan, ya kebaikan, kalau tidak disertai dengan iman maka percuma. Dan korelasinya antara iman dengan keikhlasan itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Makanya sempat kan waktu itu di Halako SPA kalau nggak salah ya. Korelasinya skor saya ini 5156. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka ketika seorang hamba sadar dia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, korelasinya adalah kalau dia paham semuanya memang ditujukannya untuk Allah, maka dia akan melakukannya dengan ikhlas, apapun itu amalannya. Apapun yang dia kerjakan, sekecil apapun kebaikan yang dia lakukan, maka dia akan sertai dengan keikhlasan. Ya. Kan bedanya itu ujungnya. Tapi kok ikhlas kok kalau orang-orang ini juga, misal orang-orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, ikhlas nggak kira-kira ketika melakukan kebaikan? Hah? Ikhlas nggak? Apa tolak ukurnya yang paling ikhlas? Hah? Apa bedanya? Iman. Maka dia kalau beriman udah pasti ikhlas. Ya.
Kalau dia ikhlas sudah pasti dia beriman dulu. Karena mustahil antum bisa ikhlas kalau nggak beriman gitu loh. Iya. Dan antum mustahil bisa beriman kalau nggak ikhlas kan gitu. Kan itu yang membedakan antara kita dengan orang-orang kafir. Ujungnya yang beda. Kalau kita kan udah jelas ya, kehidupannya. Ujungnya adalah surga, insya Allah. Mereka nggak punya itu, nggak punya iman. Nah itu yang membedakan. Maka ini juga kenapa salah satu alasan ya pentingnya iman, karena itulah kunci kehidupan. Bahkan di awal fase dakwah baginda Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah, itu apa sih dulu, apa dulu sih yang dibenerin? Iman. Yang dibenerin oleh Rasulullah SAW pada masyarakat pada saat itu adalah imannya dulu gitu. Imannya dulu, karena kalau imannya udah benar, ya insya Allah semuanya juga ikut benar gitu. Semuanya kan bisa ya dengan mudah dilakukan. Kalau udah imannya benar, kalau udah imannya tuh benar-benar halawatul iman, dia merasakan manisnya iman. 13 tahun imannya dulu yang dibenahi oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Sehingga di dalam kehidupannya, ya di dalam sendi kehidupannya dia melakukannya dengan keimanan, insya Allah semuanya akan bernilai pahala di sisi Allah. Bahkan orang-orang yang beriman itu la khaufun alaihim walahu yahzanun, kan itu tolak ukurnya, ya kan? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Surat apa itu? Al-Baqarah ya. Di ayat di halaman keberapa? Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang beriman itu fala khaufun alaihim, tidak ada sedikit pun rasa takut, rasa cemas ya, rasa khawatir. Walahum yahzanun, enggak akan juga dia bersedih hati. Nah, ini kuncinya. Makanya kenapa Rasulullah itu 13 tahun imannya dulu. Bukan fikihnya, ya. Bukan tata cara wudhu, bukan tata cara sholat, bukan disuruh langsung puasa. Imannya dulu dibenerin gitu loh. Keyakinannya dulu nih sama Allah. Udah sejauh mana sih keyakinan kita sama Allah, keyakinan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang terus diasah sehingga menimbulkan keikhlasan ya dalam beramal, dan keyakinannya karena begitu kuat ketika sudah beriman dan dia bisa merasakan manisnya iman, bahkan yang tadinya mungkin secara logika manusia ketika kita ingin melakukan suatu hal, ketika kita ingin punya goals ataupun cita-cita, maka ketika itu dijalankan dengan iman, tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, semuanya bisa. Jikalau Allah berkehendak, maka insya Allah dengan sangat mudah Allah akan mengabulkan itu. Allah akan memberikan itu kepada kita selaku hambanya yang beriman. Nah itu makanya kuncinya adalah iman. Ya, kebahagiaan dunia dan akhirat adalah iman. Kenapa sih orang beriman itu? Ini yang bedanya orang beriman sama yang enggak. Ketika kita punya masalah ujian, yang punya masalah punya ujian. Kalau orang yang beriman, kira-kira ketika ditimpa ujian, ketika ditimpa cobaan, apa yang harus dilakukan? Apa? Iya, sabar. Mendekatkan diri kepada Allah. Bedanya orang yang nggak beriman, dia nggak mendekatkan diri kepada Allah, malah makin jauh. Dikasih ujian, dikasih cobaan, malah semakin jauh. Padahal udah jelas di dalam hadis qudsi. Ada yang pernah nggak dengar hadis ini? Di dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, ketika hambaku mendekat kepadaku, ya selangkah ya, maka aku akan mendekat kepadanya sambil sahasa ya. Sahasa ketika hambaku yang mendekatkan diri kepadaku sahasa, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya
sedepah, ya, lebih lebih panjang lagi tuh. Ketika hambaku mendekatkan dirinya kepadaku sambil berjalan gitu kan, maka aku akan mendekatkan dia sambil berlari, kata Allah di dalam hadis qudsi, ya kan? Artinya apa? Nah, dalam hadis itu diteruskan, kalau salah ya redaksinya, ketika sudah apa namanya, orang yang beriman itu ketika sudah mindsetnya adalah iman gitu ya, yang memang di mindsetnya, di pikirannya adalah sumaridho Allah. Ketika udah sampai ke tahap itu, kata Allah di dalam hadis ini ya, hadisnya. Ah, ini nih. Jika seorang hamba mendekat diri kepada Rabb sejengkal, maka Allah akan mendekat, aku akan mendekat kepadanya sedepak, satu lengan. Nah, ketika dia datang kepada Allah, mendatanginya lebih cepat dari itu, ya sambil berjalan, sambil berlari, maka Allah akan lebih dekat lagi dengan kita ketika kita melakukan itu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau udah begitu, nih kalau nggak salah ada terusan hadisnya. Ketika dia sudah imannya sudah apa namanya, sudah lengkap, sudah sempurna, seakan-akan penglihatannya adalah penglihatanku, kata Allah. Ya kan? Ketika dia berjalan itu bagaikan memang Allah yang menggerakkannya. Gitu. Ini kiasan ya, jangan dipahami apa namanya. Oh berarti Allah nyatu dong sama kita, enggak begitu. Ya. Matanya adalah mataku. Artinya apa? Allah bimbing gitu loh. Allah bimbing gitu. Dia melihat ya memang dia melihatnya dengan keimanan. Dia berjalan kakinya berjalan dengan keimanan gitu loh. Tangannya berbuat ketika melakukan apapun itu karena iman gitu. Ya. Kalau udah begitu artinya apa? Allah selalu tolong. Itu matanya udah menjadi mataku gitu. Bahasa kiasannya. Artinya apa? Allah tolong. Kalau orang beriman begitu. Makanya dia wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia nggak khawatir karena apa? Karena pasti Allah tolong. Apapun ujiannya, apapun cobaannya pasti Allah tolong gitu. Itu yang membedakan orang yang beriman sama yang enggak, kawan-kawan. Ya. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Apa tolak ukurnya? Fala khaufun alaihim. Dia enggak takut dengan apa yang akan terjadi di depan dia. Dia enggak akan takut dengan takdir yang akan dia dapati, baik maupun buruk. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan dia enggak bersedih hati dengan sudah apa takdir yang memang sudah terjadi, yang sudah dia dapatkan. Dia enggak bersedih hati. Nah itu gitu loh orang beriman. Dia nggak khawatir dengan masa depan yang dia akan dapati dan dia tidak bersedih hati dengan apa yang sudah dia dapatkan walaupun memang dalam tanda kutip yang kurang dia inginkan begitu loh. Nah itu kalau orang beriman. Fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Makanya orang itu kalau sudah beriman, apapun ya kehidupannya, apapun cobaannya, apapun ujiannya, dia akan terus merasakan kebahagiaan. Makanya itu loh yang harus kita minta sama Allah. Allahumma inni as'alukal halawatul iman. Ya Allah berikanlah hamba, berikanlah hamba agar bisa merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kalau kita sudah merasakan manisnya iman, maka insya Allah kehidupan kita tuh bahagia dunia dan akhirat. Kemarin tuh saya habis sowan ya, habis silaturahmi ke rumah Kiai Haji Khairul Salam. Ya, beliau bisa dibilang Kiai besar lah di daerah Bogor, Jawa Barat ini terkenal banget. Ya, bahkan beliau itu yang ketua-ketua di organisasi dakwah, ya, beberapa organisasi dakwah dan seterusnya. Ya, Masya Allah, ya, rumahnya kemudian di daerah dulu yang atas, tinggiannya itu sekitar, kalau kita kan di sini ketinggian 300 meter lah di atas permukaan. Kalau di sana tuh lebih tinggi lagi kemarin, 500 lebih lah, 500 meter lebih. Pokoknya ajib lah tempat tinggal gitu kan enak. Nah, beliau, masya Allah, saya belajar dua kali di sana. Ya,
benar-benar bukti ya, melihat cerminan dari seorang kiai hafizahullah taala, Kiai Saleh. Keimanannya benar-benar terpancar sekali begitu. Nah, kan tadi yang saya bilang, buah dari keimanan adalah keikhlasan, ya kan? Itu kemarin aja, padahal beliau itu pendatang ya di situ di Indonesia. Tapi ketika keliling kemarin ya kan, ketika keliling apa namanya, kawasan, kalau sini bilang gitu, kawasan, melihat sawah beliau segala macam. Setiap orang yang lewat, setiap orang yang berpapasan sama beliau gitu, kan saya juga ngikut sama MBB. Mau dari kecil, anak kecilnya semua mereka yang lebih kecil dari ini bahkan sampai bapak-bapak sampai ibu-ibu, takzimnya masya Allah sama beliau, cium tangan sekali. Ya. Ini adalah bukti, saya melihat ini adalah bukti keikhlasan yang memang dihasilkan dari buah keimanan tadi. Beliau ikhlas ya kan mengasuh umat. Beliau dengan yakinnya bahwasanya semua yang dilakukan itu akan dibalas dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan itu kan dalam membangun rumahnya di sana tuh itu nggak masuk alat berat. Beliau dengan para apa namanya bilang orang tukangnya di sana itu pakai pacul kan, tanpa alat berat buat membangun rumah segala macam. Jadi terus ditanya kok bisa kayak ini nggak pakai alat berat segala macam. Iya, karena kita melakukannya dengan iman lah gitu. Sampai segitu ya logika iman. Tadi buahnya keikhlasan. Ketika melakukan amalan sekecil apapun dia lakukan dengan ikhlas, dampaknya orang tuh bisa melihat itu. Cium tangan baik. Ini maksudnya saya tuh ini masya Allah. Ini saking iman yang benar-benar di apa namanya yang ada dalam hati beliau ya hafizahullah taala sehingga dampaknya pun masya Allah ya, dampaknya dari keimanan itu dari keikhlasan yang beliau hafizahullah taala lakukan di sana. Takzimnya masya Allah beda gitu. Nah ini yang membedakan antara orang yang beriman sama yang enggak. Makanya kawan-kawan kita kalau mau apa namanya semuanya enggak sia-sia gitu. Kalau kita mau semuanya bernilai pahala di sisi Allah sekecil apapun itu, kerjakannya dengan ini. Karena ini kuncinya kehidupan dunia dan akhirat. Kunci kesuksesan, kunci kehidupan, kunci kebahagiaan. Walaupun mungkin sederhana gitu kehidupannya kalau kita lihat. Nanti insya Allah rencananya mau kesana lagi. Ya kan? Antum bisa lihat misalnya nanti ada yang diajak, ya, antum bisa melihat dari tawadunya beliau, dari hidup sederhananya beliau. Tetapi kita bisa merasakan itu manisnya iman yang ada di dada Allah Taala ya, Kiai Haji Khairul Salam. Banyak pelajaran lah yang saya ambil dari beliau. Nah, ini pesannya, ayo benar kakak kawan-kawan semua ya. Benerin dulu imannya kalau kita mau beruntung, kalau kita mau ya bahagia, benerin dulu imannya. Karena itulah juga yang dilakukan oleh Rasulullah dengan para sahabat. 13 tahun imannya dulu yang dibenahi. 13 tahun imannya dulu yang dibenahi. Sehingga apapun ujiannya, apapun cobaannya bisa dilewati. Ya. Kalau kalaupun alaihim walahum yahzanun. Dan sudah pasti yang namanya beriman pasti dia bertakwa. Ya. Mustahil orang beriman nggak bertakwa. Ya, mustahil. Makanya itulah kuncinya ayo mudah kakak ya kalau kita mau ditolong, kalau kita mau Allah menjadi ya tangannya kita ya matanya kita itu diberikan hidayah oleh Allah, kakinya kita diberikan hidayah oleh Allah, tangannya kita diberikan hidayah oleh Allah ya. Benerin dulu imannya. Sehingga ketika kita melakukan amalan, ketakwaan, insya Allah semuanya itu akan dilihat oleh Allah ya. Ketika kita melakukan kebaikan, amal soleh, semuanya tidak akan sia-sia. Nah, di dalam Quran surat At-Tolak ya, ayat kedua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan makhraja. Banyak jalan keluar. Allah akan berikan banyak solusi. Nah,
Kalau udah begini, ya udah, apalagi yang mau kita khawatirin hidup di dunia ini? Ya, apalagi yang mau kita sedihkan, apalagi yang mau kita khawatirkan. Kalau Allah sudah tolong, tapi itu tadi kuncinya, iman dulu, ya, imannya benahi, ya, imannya benahi. Coba cek ke diri kita, kawan-kawan semua, sudah belum kita merasakan manisnya iman? Sudah belum kita merasakan manisnya iman? Cirinya apa? Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sudahkah kita tidak khawatir dengan keyakinan kita, dengan takdir yang akan kita dapatkan nanti ke depannya? Sudahkah kita tidak bersedih hati dengan ketetapan Allah yang Allah berikan kepada kita? Kalau masih, ya, kalau masih cemas, masih, ya Allah, ntar gimana lah ya, apa namanya, kehidupanku gitu ya. Gimana lah ya nanti, kira-kira aku jadi orang yang sengsara atau enggak ya gitu. Khawatir gitu kan. Nggak bisa kayaknya nih nanti nih, apa namanya, aku masuk surga segala macam ya kan. Terus dia ketika dia sudah mendapatkan sesuatu apapun itu ya, dalam tanda kutip takdirnya mungkin tidak baik bagi dia, cek coba. Itu buat kita bersedih nggak? Buat kita dongkol nggak? Buat kita ngeluh nggak? Cek, coba cek. Kalau masih begitu, maka belum kita merasakan manisnya iman. Kalau masih kita yang bersedih hati, kalau masih kita khawatir dengan ketetapan Allah yang akan Allah berikan kepada kita, coba cek lagi. Barangkali memang belum sempurna iman kita, belum bisa merasakan manisnya iman. Ya. Makanya hal yang paling sedih adalah hal yang paling, ya, ada ini dikatakan oleh para ulama, hal yang paling sedih adalah ketika Allah cabut kenikmatan kita dalam beribadah. Coba dicek. Odosnya kita setiap hari, ya, itu kita rasakan nggak sih nikmatnya bacaan Quran itu? Sholat kita 5 waktu sehari itu kita rasakan nggak sih? Ya. Nikmatnya sholat menghadap kepada Allah gitu loh. Nikmatnya ketika berdoa kepada Allah itu kita rasakan nggak sih? Coba dicek. Karena kalau belum kita bisa merasakan itu, maka pasti kita belum dapat yang namanya halawatul iman, manisnya iman. Ya. Kesengsaraan, ketidakbahagiaan, ya, kesedihan, yang paling sedih, yang paling sedih adalah ketika Allah cabut kenikmatan beribadah. Artinya apa? Dia belum nggak bisa merasakan manisnya iman. Coba dicek. Ketika antum berdoa, nikmat nggak terasa. Nikmat nggak setiap lantunan doa yang memang antum ucapkan, antum yakininya. Setiap sholat, ibadah, ruku, ya kan, sujud, itu antum rasakan nggak nikmatnya itu? Ya kan? Kalau antum nggak rasakan, maka pertanda belum ada halawatul iman, manusia iman di dalam hati antum gitu. Ya, coba cek Quran, bacaan Quran, coba cek. Kalau sekedar baca, ya ini anak-anak kecil itu bisa baca gitu. Ya, bisa baca. Tapi bisa nggak kita merasakan kenikmatan itu gitu? Ya, bisa nggak ketika kita baca Quran merasakan nikmatnya baca Quran? Makanya kenapa orang tuh kan ada ya, disebutkan dalam hadis, orang yang baca Quran cuma sampai ke tenggorokannya aja, ya, nggak sampai ke hatinya, itu bagaikan bagaikan apa? Ada yang tahu hadisnya? Bagaikan apa? Buah, buah apa saja? Apa namanya istilah buahnya? Coba di searching operator, operator ada itu hadisnya. Intinya adalah tidak ada kenikmatan di situ, ya. Tidak ada kenikmatan. Bagaikan buah kurma yang pahit kalau nggak salah. Tidak ada kenikmatan. Itu yang membedakan kalau orang tuh beriman atau enggak gitu loh. Itu yang membuat bedanya. Halawatul iman, manisnya iman. Kalau udah manis, antum makan buah manis nikmat nggak? Kalau nggak manis nikmat nggak?
Kan enggak, ya kan? Halawatul iman manis. Kalau udah punya halawatul iman, manisnya iman, maka terasa nikmat ibadah yang kita lakukan. Nah, coba cek. Kalau setiap ibadah kebaikan yang kita lakukan belum terasa nikmat, maka belum kita merasakan halawatul iman. Belum yakin sepenuhnya kita dengan Allah. Nah, coba cek. Ya, coba cek. Nauzubillah, jangan sampai kita termasuk golongan itu. Ya. Karena sia-sia, nauzubillah, percuma kita minta sama Allah, ya minta nangis kalau bisa sama Allah tuh agar bisa diberikan, bisa merasakan manisnya iman tuh. Perumpamaan bagaikan buah utrujah, ya kan, rasa buahnya enak dan wangi, ya. Tapi tidak ada rasanya. Oh ini nih, ya, bagaikan buah kurma yang rasanya enak tapi tidak ada baunya. Nah, begitulah perumpamaannya. Jangan sampai kita odot setiap hari, ya kan, cuma sampai tenggorokan bacaan Quran kita aja. Ya. Nggak bisa kita rasakan, nggak bisa masuk ke dalam hati. Percuma, percuma. Nauzubillah. Mau jadi apa kita kalau udah kayak gitu, kawan-kawan? Makanya cobalah latihlah rasa, ya. Latih rasa, pahami makna setiap bacaan sholat kita, Al-Fatihah, doa, nggak cuma sekedar doa, pahami arti dari doa itu. Bacaan Quran, pahami kalau kita tuh lagi, orang yang baca Quran itu bagaikan sedang ngobrol sama Allah gitu loh, sedang berinteraksi dengan Allah. Allah, bayangkan kita sedang ngobrol gitu loh. Bayangkan kita lagi memanen sebuah kebaikan yang dimana satu huruf itu 10 kebaikan. Ya, Masya Allah. Coba cek lagi, ayo bunda kakak, kawan-kawan semua. Kalau belum kita merasakan nikmat, ya yang namanya kenikmatan dalam beribadah, maka pasti kita belum punya yang namanya halawatul iman, manisnya iman. Yuk, cek, benahi. Kalau belum merasakan kenikmatan dalam beribadah, benahi imannya. Ya, benahi imannya. Nah, itu aja yang mau saya sampaikan, ya. Esensi dari sebuah iman, pentingnya iman di dalam kehidupan, karena itu intinya. Kalau mau kehidupan kita bahagia, kalau mau kehidupan kita beruntung ya dunia akhirat, maka pastikan dulu imannya, benahi dulu imannya, agar kita bisa benar-benar merasakan manisnya iman. Itu aja ibu dan kakak yang mau saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya datang dari diri saya pribadi sebagai makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Usikum min nafsi wa iyyakum taqullah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.